Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, sebenarnya sekaligus saya belajar juga ya. Jadi biar sekaligus nge-record, sekaligus saya belajar latihan soalnya. Dan di video kali ini saya akan bahas latihan soal untuk kimia anorganik. Ya satu ya, yang pertama ya, kimia anorganik 1 untuk kode mata kuliah PK 4204. Dan kita langsung mulai dari modul pertama. Deret Paschen mempunyai daerah spektrum atau spektrum cahaya ini ya, terkait dengan gelombang elektromagnetik di daerah yang mana. Jadi kan ada 5 deret ya kalau nggak salah tuh. Ada deret Lyman. Jadi ada Lyman, deret Lyman, kemudian ada deret Balmer, terus kemudian ada deret Paschen. Terus kemudian ada deret bracket dan ada deret Pivan ya. Nah, biasanya kalau mungkin untuk materi-materi sekolah nih biasanya paling mentok nih sampai dari Lyman, Balmer sama Paschen. Kalau yang Balmer ke Pivan ini jarang. Nah, dari mereka berlima ternyata punya daerah spektrum gelombang elektromagnetik sendiri batasannya. Untuk Lyman ini termasuk daerah yang UV atau ultraviolet. Nah, ultraviolet. Sedangkan untuk Balmer terkait dengan sinar tampak. Ya, sinar tampak itu yang Meiji Hibiniu ya. Ultraviolet. Terus ini adalah sinar tampak atau cahaya tampak. Terus kemudian mereka bertiga nih yang barengan, Paschen, Bracket, and Pivan ini adalah inframerah, inframerah atau infrared ya. Jadi dari sini sebenarnya sudah terjawab bahwa deret Paschen mempunyai daerah spektrum di daerah yang infrared atau inframerah. Jadi jawaban nomor 1 yang C. Nah, kemudian jadi karena berhubung ini terkait dengan yang namanya gelombang cahaya elektromagnetik, yang dimana pasti gelombang itu akan punya panjang gelombang atau kecepatan, sehingga sebenarnya dari mereka berlima ini mempunyai rumus yang sama, cuman ada perbedaannya. Jadi sebenarnya rumus dari dasarnya ini adalah V atau sub per lambda itu sama dengan yang ini nih rumusnya. R dikali dengan 1 per N1 kuadrat dikurang dengan 1 per N2 kuadrat. Namun punya spesifikasi masing-masing. Untuk deret Lyman, ini N1-nya sama dengan 1. Untuk Balmer N1-nya sama dengan 2. Untuk Paschen N1-nya sama dengan 3. Dan Bracket N1-nya sama dengan 4. Dan Pivan N1-nya sama dengan 5. Dan untuk N2-nya gampang sebenarnya, ini nggak usah ribet ngapalin. Sebenarnya untuk N2 itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada N1 ya. Jadi N2-nya ini pasti lebih besar daripada N1 sampai deret hingga. Makanya kalau misalnya kita lanjutin dari deret Lyman, N2-nya itu dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus kemudian kalau untuk deret Balmer N2-nya berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan untuk deret Paschen berarti N2-nya adalah 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan untuk deret Bracket adalah N2-nya adalah 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan untuk deret Pivan N2-nya adalah 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya. So dari sini bisa kita jawab untuk nomor 2 ya. Dapat memberikan deret bracket untuk jika apa nih? Nah, di sini bracket terjadi ketika N1-nya sama dengan 4 atau N2-nya mulai dari 5. So, berarti dari sini dapat terjawab bahwa nomor 2 adalah yang D. Nah, kemudian nomor 3. Dalam persamaan Rydberg, jika N1 sama dengan 3, maka N2 dapat mempunyai. Nah, ini adalah persamaan ini untuk yang biru ini ya. Ini adalah persamaan Rydberg ya. Yang dimana N2-nya ini pasti lebih besar daripada N1. Berarti kalau N1-nya 3 alias deret si Paschen nih,
berarti N2-nya akan 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Kemudian untuk nomor 4, jari-jari Bohr untuk lintasan kedua dari hidrogen N1, berarti ini lintasan yang pertama ya. Nah, jadi untuk nomor 4 ini kita bisa menggunakan persamaan atau rumusnya adalah R sama dengan N kuadrat kali H kuadrat. Cuman biasanya untuk untuk nomor 4 ini sebenarnya nggak terlalu ribet banget, karena biasanya rata-rata untuk jari-jari Bohr tuh biasanya ditanyakan terkait dengan hidrogen ya. Sehingga ini jadi rumusnya adalah 4pi kuadrat kali M kali Z kali E kuadrat. Nah, dari rumus ini intinya dikasih tahu lah bahwa H ini adalah konstanta Planck dan Me-nya segala macam, sehingga kalau untuk hidrogen itu pasti Z-nya sama dengan 1. Nah, kalau misalnya Z sama dengan 1 dan kita punya informasi di sini nih R-nya begini, jadi kan di sini ada N ya. Nah, jadi kalau misalnya N-nya sama dengan 1, maka untuk R-nya itu adalah, kan ini N kuadrat ya. Dan untuk jadi kan ini konstanta nih, H, terus 4pi kuadrat M ya kan, Z sama ini. Setelah kita masukkan bahwa ternyata ini setara dengan yang namanya 0,529 Armstrong. So berarti di sini rumusnya jadi lebih ringkas ya. Jadi lebih ringkas, tapi dengan syarat kalau Z-nya 1 ya. Kalau Z-nya 2 beda lagi nanti. Jadi R untuk hidrogen ini sama dengan rumusnya adalah N kuadrat kali 0,529 Armstrong. Ya udah, berarti kalau N-nya 1 berarti 1 kuadrat kali 0,529, sehingga berarti untuk R1-nya itu sama dengan 0,529 Armstrong. Terus berarti kalau N sama dengan 2 ya, lintasan kedua nih berarti N-nya sama dengan 2 nih yang ditanya. Berarti kalau N-nya 2 berarti R2 sama dengan 2 kuadrat kali 0,529, maka jawabannya 4 kali 0,529 adalah 2,116 Armstrong. So nomor 4 jawabannya adalah yang C. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 4-nya, tapi untuk beberapa nomor, untuk beberapa teorinya mungkin saya simpan aja, karena ada beberapa yang masih bisa kita pakai di nomor selanjutnya. Oke, jadi di nomor Oke, untuk nomor 5 sama nomor 6. Oke. Ya, mungkin ini lebih enakan nomor 6 dulu aja ya langsung, karena nomor 6 ini terkait dengan persamaan si Rydberg ini dapat memberikan direct Lyman kalau misalnya N1-nya berapa? N1-nya sama dengan 1. So, jawaban nomor 6 adalah yang C. Kemudian untuk nomor 5, energi yang dipancarkan atau yang dilepaskan dari si elektron ini dari suatu atom hidrogen kalau berpindah dari kulit satu ke kulit yang ketiga dan ke kulit yang kedua. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang ini inti atom, maka kalau misalnya dia keluar atau kan ada ini ya, ada kulitnya. Nah, ada kulitnya. Kalau misalnya dari kulit yang pertama ke kedua atau ke ketiga, atau intinya keluar atau yang dari kecil ke besar, maka disertai yang namanya penyerapan energi. Nah, jadi mungkin ini saya bikinnya double kayak gini aja ya. Jadi kalau misalnya yang hijau nih, yang bagian hijau ini adalah disertai penyerapan energi. Sedangkan sorry. Kalau yang hijau, kalau yang ke dalam itu adalah pelepasan energi. Sedangkan untuk yang merah, kalau dari dalam ke keluar itu dikaitkan atau ada yang namanya penyerapan energi. Sehingga kalau misalnya dari sini nih kata-kata dipancarkan dari 3 ke 2 itu adalah sesuatu yang wajar ya. Karena dari tingkat yang dari kulit ketiga ke kulit kedua terjadi yang warna hijau ini, pelepasan energi. Nah, rumusnya gimana? Sebenarnya ini kalau misalnya kita mau pakai formula yang mungkin dulu dipelajari waktu
sekolah menengah ya, bisa kita menggunakan yang namanya 13,6 per N kuadrat itu boleh. Nah, atau kalau misalnya 3/2 nih. Nah, cuman kalau untuk 3/2 karena ada dua kulit begini, sebenarnya rumusnya mirip banget sama si ini nih. Yang 1/lambda. Cuman bedanya adalah R-nya itu diganti dengan sesuatu ya. Yaitu adalah 2 pi kuadrat. Nah, 2 pi kuadrat kali ME pangkat 4 per H kuadrat dikalikan dengan 1/N1 kuadrat dikurang dengan 1/N2 kuadrat. Nah, di sini karena emang kita udah tahu nih, ini dipancarkan atau dilepaskan, ya kan? Maka sebenarnya kita bisa beranggapan bahwa ini N1-nya tuh 3, N2-nya itu 2. Ya walaupun sebenarnya emang harusnya nih dari 3/2 ya, emang namanya udah jelas banget ya. Kan yang N1 dulu baru N2 ya, berarti dari 3/2. N1-nya 3, N1-nya 3, N2-nya ini 2. Sisanya ME 4 per H kuadrat ini adalah sesuatu konstanta. Nah, jadi untuk nilai E-nya itu setara dengan yang namanya 2 kali 3,14. Ingat ya, pi itu adalah kalau misalnya dalam bentuk trigonometri barulah pakai yang 180 derajat, ukuran derajat. Sedangkan untuk M-nya di sini adalah massa elektron, yang dimana massa elektron itu adalah sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 28 ya. Jadi kita masukin aja 9,11 kali 10 pangkat min 28. Kemudian untuk ini adalah juga sebuah konstanta yang nilainya 5,8 kali 10 pangkat min 10 dipangkatkan 4 per H. H ini adalah konstanta Planck ya, yang nilainya adalah 6,62 dikalikan dengan 10 pangkat min 27 dipangkatkan 2. Sebenarnya di sini ada Z-nya sebenarnya, tapi karena berhubung ini hidrogen, Z-nya sama dengan 1. Kemudian dikalikan dengan 1/3 kuadrat dikurangkan dengan 1/2 kuadrat. Sehingga ini kalau kita kalkulasikan ya. Nah, jadi sebenarnya gini. Mungkin kan ribet banget sih. Konstantanya banyak. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya kita hitung, ini jawabannya adalah 2,18 kali 10 pangkat min 11. Tapi di sini mungkin saya akan bikin sesuatu karena di sini adalah 2,18 kali 10 pangkat min 11 ini adalah satuannya adalah ERG ya. Dimana ini setara dengan 13,6 elektron volt. Karena satu ERG itu setara dengan yang namanya 6,22 kali 10 pangkat 11 elektron volt. Jadi sebenarnya kalau emang nggak mau ribet, sebenarnya rumus ini itu bisa kita persingkat dengan rumus seperti ini. 13,6 kali 1/N1 kuadrat kurang 1/N2 kuadrat dengan satuannya ini nanti jawabannya adalah dalam elektron volt. Tuh. So berarti ini kalau dimasukin jadinya adalah 1/9 dikurangkan dengan 1/4. Nah, karena di sini sudah minta dalam elektron volt, so langsung kita masukin aja ini 13,6-nya ya. Jadi E sama dengan 13,6 dikalikan dengan berarti this one is will be berapa nih? Per 36 ya, per 36 dikalikan dengan ini berarti 4 kurang 9 gitu ya. 4 kurang 9 sehingga hasilnya adalah minus daripada 1,88 elektron volt atau sebenarnya 1,879 lah ya, atau 1,8 sekian. Sehingga karena berhubung ini minus ya, itu artinya adalah yang dipancarkan. Jadi sebesar jawabannya adalah yang B. Nah, dari sini sebenarnya juga bisa kita lebih efisienkan lagi. Jadi kalau untuk spektrum hidrogen seperti ini, untuk di sini kan ada beberapa kulit ya. Nah, ada N1. Ada N sama dengan 1, ada N sama dengan 2,
Dan seterusnya, kalau misalnya kita hitung atau mungkin ini jawabannya adalah min 13,6 elektron volt. Nah, atau mungkin I think ini saya hapus saja ya. Tapi intinya nanti ini ada informasi-informasi yang nanti dipakai, teman nggak saya bakal tulis lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau berpatokan sama yang mau versi cepatnya lagi, ini bisa nih. Untuk satu ini punya energi sebesar ini, ya. Terus untuk N2 itu sebesar minus 3,4 elektron volt. Nah, karena biasanya rata-rata nih satuan elektron volt semua ya, biasanya jarang kalau ERG. N ketiga ini jawabannya adalah minus 1,51 elektron volt. Kemudian kalau N-nya sama dengan 4 ya, ini jawabannya adalah min 0,85 elektron volt. Dan N sama dengan 5, ini kalau kita hitung lagi adalah min 0,54 elektron volt, dimana ini didapatkan daripada E sama dengan minus 13,6 per N kuadrat. Seperti itu ya. Ya sudah, di sini diminta dari 3 ke 2 gitu ya, dari 3 ke 2. Apa namanya? Tapi sebelum itu, intinya rumusnya nih kalau mau versi rincinya adalah seperti ini. Cuman kalau misalnya keribetan atau mungkin terlalu banyak konstanta terkait dengan mungkin massa elektron, terus E-nya sama H-nya, dan kalau emang kita butuh langsung dalam satuan elektron volt, karena biasanya emang dalam satuan elektron volt, kalian bisa langsung pakai rumus yang ini aja ya. Nah, tapi cara kerja lain selain pakai rumus yang seperti ini, kalian juga bisa pakai pendekatan daripada ini. Dengan N1 berarti kalau kita masukin jawabannya min 13,6. Kalau dibagi 2 kuadrat alias dibagi 4, jawabannya kan 3,4 nih ya kan. Dan seterusnya. Kita fokus ke bagian 3 ke 2. Dari keadaan N3 ke N2 ini ke sini nih. Ditanya perubahannya berapa? Butuh energi berapa nih? Berarti E-nya kedua dikurangkan dengan E yang ketiga. Berarti delta E-nya sama dengan min 3,4 dikurangkan dengan min 1,51. Maka bisa kita jawab, jawabannya adalah min 1,89 elektron volt. Dan ternyata jawabannya mendekati jawaban yang kita hitung di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung pakai ini boleh, mau pakai ini boleh, atau mau pakai pendekatan seperti ini pun juga boleh. Ya, itu bebas. Nah, tinggal enak kan pakai yang mana nih gitu ya. Oke, so itu untuk nomor 5 dan 6. Oke, so mungkin ini saya terus ini dulu aja ya. Oke, jadi nomor 5 sama nomor 6 yang saya hapus. Cuman inti materinya tuh yang ini jangan sampai lupa ya. Oke, nomor 7, Dirac-Balmer mempunyai daerah spektrum di daerah, ya ini jawabannya udah jelas banget, adalah spektrum sinar tampak ya. Jadi ini Balmer itu ada di nomor 2 ya kalau nggak salah. Dari bawahnya Dirac-Lyman. Kalau Dirac-Lyman ultraviolet, terus kemudian sinar tampak, barulah dia termasuk ke inframerah bawahnya. Oke, untuk nomor 8. Nah, di sini nomor 8, kalau you mau pakai di sini karena satuannya elektron volt, langsung kita pakai yang ini aja ya. Jadinya berarti S sama dengan 13,6 dikalikan dengan 1/4 kuadrat dikurangkan dengan 1/2 kuadrat. Karena di sini N1-nya 4 dan untuk N2-nya ini sama dengan 2. Sehingga berarti E-nya sama dengan 13,6 kali 1/16 dikurangkan dengan 1/4. Maka 13,6 dikalikan ini dengan per berapa nih? Per 16, 1 kurang 4. Jadinya berarti ini jawabannya adalah harusnya sih 2,25 ya. Nah, jawabannya adalah minus 2,55 elektron volt. Nah, kalau kita pakai yang ini kan langsung jawabannya elektron volt ya. Kalau misalnya tadi di sini ini satuannya dalam ERG. Jadi ini sama ini adalah sesuatu yang sama, cuman bedanya adalah
yang dari bawah yang satunya Rg sudah dikonversikan dalam bentuk elektron volt ya. Tapi ingat ini dengan syarat dia bahwa Z-nya sama dengan 1 ya. Oke, so nomor 8 jawabannya adalah B. And then kalau misalnya kita pakai yang ini, nah ini juga bisa ya, bahwa delta E sama dengan E2 dikurangkan dengan E4, berarti E2-nya adalah min 3,4 dikurangkan dengan min 0,85, sehingga kalau kita hitung ya, ini kan jadinya adalah min 3,4 ya. Min 3,4 atau 3,4 kurang 8,5 ya. Sorry. 3,4 dikurang dengan 0,85 adalah 2,55. Jadi persis banget jawabannya ini adalah 2,55 elektron volt. Ternyata hasilnya juga sama ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke nomor 9 dan 10. So untuk nomor 9 dan 10 terkait dengan jari-jari atau bor ya, jari-jari bor untuk lintasan keempat, berarti ini adalah kalau misalnya N-nya sama dengan 4. Nah ini udah langsung aja ya, kalau misalnya N1 berarti 0,529 itu 1 kuadrat. Berarti kalau misalnya untuk ini berarti N-nya sama dengan 4 kuadrat kali 0,529, berarti R-nya sama dengan 16 kali 0,529, maka jawabannya itu adalah sekitar, nah jawabannya ini adalah sekitar 8,46 Armstrong. Tapi ternyata ini jawabannya nggak ada ya, berarti ini emang bonus, berarti nomor 9 ini jawabannya nggak ada. Karena kalau misalnya kalian cek ya, ini juga ada soalnya di latihan di halaman 1.14 ya. Di bukunya ada di halaman 1.14 terkait dengan latihan soalnya. Ternyata di situ juga ada kalau lintasan keempat dari atom hidrogen, ternyata jawabannya juga sekitar 8,46 Armstrong ya. Kalau di bukunya apa namanya, nggak pakai pembulatan, melainkan pakai rumus yang dasar ya, yaitu adalah terkait dengan R sama dengan N kuadrat kali H kuadrat per 4Pi kuadrat kali M kali X kuadrat ya. Tinggal masukin ke sini, ternyata dapat jawabannya adalah juga sekitar segini ya. Oke, so nomor 9 emang gak ada jawabannya. Dan nomor 10 terkait dengan persamaan Rydberg daripada N1 sama dengan 5. Berarti kalau N1 sama dengan 5 itu adalah deretnya si Pivan ya, deret Pivan di sini. Deret Pivan N1-nya sama dengan 5 dan N2-nya dimulai dari 6, 7, 8, 9 ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya terkait dengan tes formatif yang kedua, tes formatif untuk kegiatan belajar 2 ya. Oke, so kita hapus untuk soal yang tes formatif pertamanya. Jadi mungkin langsung aja saya masukin ke tes formatif yang kedua, karena di kegiatan belajar kedua ini terkait dengan yang namanya mekanika kuantum ya. Sebenarnya kan mekanika kuantum itu kan ada yang namanya kuantum Planck, asas de Broglie, yang dimana untuk nomor 1 ini adalah asas de Broglie, hubungan antar partikel yang bergerak dengan panjang gelombang. Sebenarnya ini rumus dasarnya adalah lambda sama dengan H per P, yang dimana P-nya ini adalah sebuah momentum ya, momentum yang rumusnya M kali V. Berarti rumus lambdanya itu sama dengan H per M kali V, dimana hanya ini adalah sebuah konstanta ya. So nomor 1 jawabannya adalah C. Dan kemudian untuk nomor 2, bilangan kuantum yang menentukan bentuk orbital dan orientasi orbital. Nah sebenarnya ini kalau misalnya emang lupa atau gimana, sebenarnya bisa kita akalin dengan cara melihat jawabannya. Yang C udah nggak mungkin, karena kalau S ini terkait dengan arah perputaran ya. N ini kan bilangan kuantum, bilangan kuantum utama ya. Bilangan utama, kemudian L ini adalah bilangan azimut, kemudian untuk M ini adalah bilangan kuantum magnetik, dan kemudian untuk yang S ini adalah bilangan kuantum spin, yang dimana terkait dengan spin di sini
itu terkait dengan arah perputarannya ya. Ini terkait dengan arah perputaran. Yang dimana kalau misalnya perputarannya begini jadinya set plus setengah. Yang ini nilainya adalah plus minus setengah ya. S ini kalau nggak plus setengah atau min setengah. Nah, kemudian kalau N ini terkait dengan tingkat energi ya, terkait dengan tingkat energi. Terus kemudian kalau untuk L bilangan azimut itu terkait dengan bentuk orbital ya. Terus kemudian kalau untuk magnetik itu adalah terkait dengan orientasinya. Ada di bagian mana? Ada di bagian yang plus 1 ya kan? Karena kalau misalnya L ini misalnya L-nya 2 berarti kan M-nya ini bisa min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, jadi di sini adalah untuk M-nya adalah orientasi orbital, sehingga dari sini sudah jelas sekali bahwa nomor 2 jawabannya adalah yang D, ya. Jadi kalau N terkait dengan tingkat energi, L itu bentuk orbital, M orientasi orbital, dan S adalah bilangan spin. Kemudian untuk nomor 3, deret bilangan kuantum manakah atau 4 bilangan kuantum manakah yang menjadi yang mewakili 4D. Nah, 4D otomatis ini udah bisa dipastikan bahwa N-nya sama dengan 4, gak mungkin enggak 4. Terus kemudian untuk L, karena dia blok D, ingat ya, untuk L ini kalau misalnya dia blok S itu sama dengan blok S ini berarti L-nya 0. Kemudian kalau blok P ini L-nya sama dengan 1, kalau blok D ini L-nya sama dengan 2, dan F ini berarti L-nya sama dengan 3 ya. Nah, sehingga karena dia blok D otomatis L-nya ini 2 ya. So udah pasti jelas salah untuk B sama C karena ini udah nggak mungkin. Dan ingat, karena berhubung L-nya ada 2 atau misalnya untuk mencari M, D itu ada berapa kotak? Ada 5 kotak ya, ada 5 kotak seperti ini. Ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana karena ini L nya 2 berarti untuk nilai M nya sendiri berarti ini min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Nah sekarang kita cek, kalau misalnya minus 2, bener nggak sih kalau S nya setengah gitu ya, bisa nggak sih? Nah tapi sebenarnya kalau kita lihat ternyata dari sini sebenarnya juga yang D ini udah jelas salah sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk D katanya kan L-nya sama dengan 2, tapi di sini L-nya sama dengan 1. So berarti udah jelas banget bahwa nomor 3 ini jawabannya adalah yang A ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6. Untuk nomor 4 dan 5, dan ini untuk nomor 6 ya. Kalau misalnya untuk nomor 4 sendiri, jumlah orbital yang mungkin untuk N sama dengan 3. Nah, di sini N-nya ini bukan bilangan utama ya, melainkan terkait dengan jumlah orbital itu terkait dengan L ya. Kalau misalnya L ini kan sama dengan N kurang 1 kalau rumusnya. Jadi kalau misalnya untuk kan gini, untuk L ini sama dengan N kurang 1, di mana kalau misalnya blok S itu berarti kita punya N-nya sama dengan 1. Makanya L-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi bukan N-nya si bilangan utama. Jadi kalau misalnya berarti begini, 3 kurang 1 berarti L-nya dia 2. Berarti bisa kita katakan ini adalah bloknya blok D ya. Karena kalau untuk yang P itu N-nya sama dengan 2 alias berarti L-nya 1. Dan untuk D itu N-nya sama dengan 3, L-nya adalah 2. Dan untuk F N-nya sama dengan 4 berarti L-nya adalah 3. So dari sini ditanya jumlah orbital yang mungkin untuk N sama dengan 3. Kalau misalnya cuman kita bahas untuk blok D-nya aja, jawabannya adalah 5. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita rinci banget nih, mungkin ini saya geser ke bawah aja. Ini ada satu kotak aja ya, ada satu kotak aja. Kalau ini ada 3 kotak ya. Ini kan 0, kalau ini kan min 1, 0 plus 1. Sedangkan kalau untuk yang ini, untuk yang D, berarti di sini kita punya informasi bahwa di sini kotaknya ada 5 ya, karena untuk 10 elektron kan. Sorry.
Ya 10 elektron maksimal. Jadi di sini min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Dan kemudian untuk yang F adalah di sini ada 7 kotak. Karena kita punya 14 elektron ya. Jadi ini untuk S kan maksimalnya 2 elektron, untuk P ini maksimalnya 6 elektron, untuk D ini maksimal 10 elektron. Ini adalah 14 elektron. Berarti ini kalau dibagi jadi ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7. Ya udah. Min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Nah, kalau misalnya untuk N sama dengan 3, misalnya disuruh jumlahin, berarti di sini ini satu orbital ya. Kalau N sama dengan 3 nih berarti dari blok S juga ya. Karena gini, 3 untuk N sama dengan 3 kalau atau mungkin gini. Nah, kalau misalnya N-nya di situ kayaknya udah nggak mungkin nggak pas ya. Sorry. Di sini N-nya adalah bilangan utama ya, bilangan kuantum utama. Berarti kalau misalnya N sama dengan 3, kita tahu bahwa dalam aturan Aufbau bahwa 3 ini akan punya 3 bagian. Yang pertama adalah 3S, yang dimana ini udah pasti punya satu orbital. Ya, satu orbital, satu kotak. Terus kemudian 3P itu punya 3 kotak alias berarti 3 orbital. Kemudian untuk 3D itu punya 5 orbital atau 5 kotak. Sehingga kalau misalnya ini kita totalkan, kalau kita totalkan berarti ini totalnya adalah 9 orbital yang mungkin ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk nomor 5. Kedudukan sebuah elektron dalam suatu atom diketahui dengan ketelitian sebagai berikut plus minus 3 Armstrong. Ketidakpastian dalam penentuan kecepatannya adalah berapa? Nah, jadi di sini kita punya informasi bahwa delta X-nya ya, delta X-nya ini kurang lebih atau tingkat error ini ketelitiannya adalah segini, atau berarti kalau misalnya kita lihat daripada satuan yang ada di sini dalam satuan cm, bahwa 3 Armstrong itu adalah 3 kali 10 pangkat min 8 cm. Yang ditanya adalah ketidakpastiannya atau si delta Vx-nya atau delta V-nya. V kalau si X ini berapa sih? Gampang ya. Sebenarnya kalau untuk nomor 5 ini kita bisa menggunakan formula daripada P kali delta X, atau mungkin kita hapus aja ya ini kali ya. Kita hapus aja. Oke. Untuk delta Vx itu sama dengan gitu ya. Atau mungkin dari sini dulu. Delta P sama dengan delta Px adalah M dikalikan dengan delta Vx ya, atau misalnya atau delta V gitu ya. Kemudian untuk dapat informasi di sini kan ada yang kurang nih. Ini yang ditanya adalah delta V-nya, delta P-nya nggak ada. Nah, jadi delta P-nya ini sebenarnya bisa kita cari dengan menggunakan rumus, yaitu adalah delta P kali delta X sama dengan H per 4pi. Nah, sehingga berarti kalau misalnya bisa kita katakan, atau mungkin kita bikin rumus sendiri dulu aja ya. Berarti delta P itu sama dengan H per 4pi kali dengan delta X. Berarti kalau kita masukkan ke sini, berarti H per 4 pi kali delta X sama dengan M kali delta V. Berarti delta V-nya ini, delta V-nya sama dengan H per 4 pi kali delta X atau M kali delta X. Berarti delta V-nya sama dengan, ini konstanta Planck ya, 6,62 kali 10 pangkat min 27, ini min 27 ya, per 4 kali dengan 3,14 kali dengan massa elektron, yaitu adalah 9,11 kali 10 pangkat min 28 dikalikan dengan delta X-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 8. Sehingga kita peroleh informasi jawabannya ini adalah 0,019 kali 10 pangkat berapa? Nah, ini min 27, ini kan min 36 ya.
Jadi kan ini kalau misalnya kita hitung kan jadinya 10 pangkat min 27 per 10 pangkat min 36. Atau misalnya kalau kita hitung kan jadinya 10 pangkat 9 cm per sekon. Ini setara dengan yang namanya 1,9 kali 10 pangkat 7 cm per sekon. Karena ingat, ini maju 2, ini berkurang 2. So, nomor 5 jawabannya adalah C. Nomor 6, diketahui 4 bilangan kuantum dari N, L, M, dan S. Kedudukan suatu orbital dalam suatu atom ditentukan oleh bilangan kuantum yang mana. Maka kedudukan suatu orbital terkait dengan ada di tingkat energi yang mana, terkait dengan orientasinya gimana, dan ininya gimana. Maka yang hanya terpakai adalah yang nomor yang 3 ini aja, yaitu adalah bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Yang jawabannya adalah yang A. Oke, kita hapus untuk nomor 4 dan 5 sampai nomor 6-nya, dan kita akan lanjut ke 4 soal terakhir di untuk tes formatif keduanya. Suatu sesuai dengan teori atom mekanika gelombang, pernyataan yang paling tepat untuk subkulit itu adalah sekelompok orbital dengan tingkat energi yang sama. Ya, ini teoritis sekali. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang C. Nah, kemudian untuk yang nomor 8, kita sudah mengecek bahwa kira-kira mana sih bilangan kuantum, 4 bilangan kuantum yang 3 ya. Karena kita nggak punya orbital apa, jadi kita nggak bisa predik S-nya gimana. Toh juga S itu bisa plus minus setengah, dan nggak ada kondisi yang emang itu bakal melanggar. Karena kalau misalnya emang kita maksa dia bakal ke atas, bisa aja. Ke bawah pun juga bisa. Cuman bagi N, L, ataupun M itu udah pasti nggak bisa. Ya. Oke, untuk yang A, kalau misalnya N-nya sama dengan 1, otomatis kita bakal punya informasi bahwa ini hanya adalah 1S saja. So, karena dia 1S, maka paling mungkin N-nya 1, kemudian L-nya 0, dan kemudian M-nya adalah 0 juga. Karena cuma satu pilihan doang ya. Kemudian kalau N-nya 2, ya, kan ini N-nya 2. Berarti kalau nggak 2S, ya 2P. Kalau 2S, nah, kalau N-nya 2, kalau misalnya 2S nih, N-nya 2, L-nya 1, berarti M-nya bisa min 1 atau 0 atau plus 1. Nah, kalau misalnya 2P bagaimana? Ya kalau 2P ya udah jelas banget bahwa kalau N-nya itu sama dengan sama dengan 2 juga. Kemudian kalau L-nya karena dia blok P, sorry. Ini jawaban buat yang ini ya. Ini buat jawaban buat yang bawah sini. Kalau yang di atas yang S itu berarti L-nya sama dengan 0, M-nya juga sama dengan 0. Kemudian kalau N-nya sama dengan 3, ya berarti ada 3 kemungkinan. Ya, karena 3 itu ada 3S. Yang dimana ini jelas banget N-nya 3. Terus kemudian L-nya 0 dan M-nya 0. Kemudian ada 3P yang N-nya ini sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, dan M-nya itu bisa bervariasi antara min 1, 0, sama plus 1. Dan terakhir adalah 3D, yaitu adalah N-nya sama dengan 3, karena blok D atau subkulit D berarti L-nya ini 2, dan untuk M-nya bisa bervariasi antara min 2, min 1, 0, plus 1, ataupun plus 2. Sehingga harga bilangan kuantum yang mungkin untuk suatu orbital N-nya 1, L-nya 2 udah nggak ada. N-nya 2, L-nya 2 nggak ada. N-nya 3, L-nya 2 ada nggak? Ada. N1, L-nya 2 apalagi? Nggak ada ya. Jadi ini jelas banget bahwa yang A, B, sama D ini udah jelas banget pasangan N sama L-nya ini udah nggak pas. Maka jawabannya adalah C. Atau sebenarnya juga bisa sih kalau mau lihat ininya juga boleh, tapi kurang presisi ya. Karena kalau misalnya N-nya nggak sesuai, otomatis kalau misalnya dengan N1 nggak mungkin L-nya 2, nggak mungkin L-nya 1, nggak mungkin 3. Seperti itu. Nomor 9, tingkat energi suatu orbital ditentukan oleh bilangan kuantum utama, yaitu adalah bilangan kuantum N.
Orbital yang berbentuk seperti balon terpilin adalah orbital P. Nah, kalau untuk nomor 10 mungkin kalian bisa search itu di internet ya terkait dengan bentuk diagram bentuk orbital. Bentuk orbital S itu sebenarnya cuma tinggal lurus aja. Nah, nah, tapi kalau misalnya untuk yang namanya orbital P itu kayak balon yang apa sih namanya, balon yang kalau misalnya kita bikin angka 8 beginilah ya. Cuman kalau untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa cek itu di internet dan gambarnya biar lebih bagus ya. Kalau saya gambar nanti takutnya gambarnya jelek. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini mungkin karena ya sekitar 40 menit, langsung aja ya, langsung ke tes formatif ketiganya aja langsung. Oke, untuk tes formatif ketiga ini cukup mudah ya terkait dengan konfigurasi elektron. Oke, konfigurasi elektron dari AL13 13 AL3 plus ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini adalah 13 AL3 plus ini konfigurasi elektronnya gimana. Ingat, untuk konfigurasi elektron ion kita harus bikin kondisi dia normalnya dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, terus kemudian dari keadaan normal kita buat yaitu adalah ini cara umum ya. Ubah susunan sesuai dengan kulit. Nah, karena pas kalau kita lihat nih ternyata udah urutan nih 1, 2, 3. Karena kenapa? Karena kalau habis 3P10 3P ini kan nggak langsung 3D melainkan 4S dulu. Nah, kalau kasusnya kayak gitu dan nanti ketemunya 3D, maka 3D-nya dipindah. Nah, jadi 13AL setelah kalau misalnya kita rubah berdasarkan urutan kulit, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat dan ini kulit ketiga ya. Nah, ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Barulah kita buang. Nah, di sini karena 3 plus berarti kita bisa katakan dia melepas 3 elektron. Berarti melepasnya di mana? Kita buang ini satu dulu, abisin. Nah, ternyata masih kurang 2, abisin lagi. Pas juga lagi nih 2. Berarti 13 AL3 plus 13 AL3 plus itu sama dengan 1S2 2S2 2P6 ya. Oke, jadi 2P6. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1 adalah yang A. Nah, tapi kalau misalnya nih kan kita nggak mau ribet nih, ya kita nggak mau pakai cara karena mungkin ini PG. Tinggal hitung aja jumlah elektronnya. Jumlah elektron Al-nya 13, melepas 3 elektron, berarti pasti 10 elektron. Tinggal cari nih jumlahnya yang 10 elektron yang mana. Nah, gitu ya. Ternyata yang jumlahnya 10 elektron cuman jawaban yang A aja. Seperti itu ya. Oke, nomor 2. Konfigurasi elektron ini adalah untuk spesies nomor atom yang mana? Oke, 1s2 untuk spesies. Oke. Jadi di sini ini mungkin karena kita cuma butuh elektron doang ya ternyata. Ya sudah. X ini nggak tahu ini ion positif atau ion negatif. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, terus 3p2. Ternyata kita punya informasi bahwa jumlah elektronnya adalah 14 ya. Nah, dari yang A, kalau misalnya Al13 3 plus berarti dia melepas 3 elektron. Yang awalnya berarti dia 13 dikurangkan dengan 3. Ya, jadi jawabannya 10. Berarti nggak pas. Yang B, Na plus. Nah, berarti jumlah elektronnya sama dengan 11 dikurangkan dengan 1. Jawabannya dia juga 10. Terus untuk yang C,
Sorry. Untuk ini kayaknya nggak bakal mungkin ini bentuk ion deh, karena kalau biasanya ion kalau kita lihat dari sini nih ini pasti membentuk golongan 8A ya. Buntutnya ini 8, jadi ini saya ganti jadi 3p6 aja. Karena 3p6 berarti di sini tambah 4 ya. Berarti elektronnya 18. Elektronnya ada 18. Nah, kalau S2 min berarti elektronnya yang awalnya 16 karena menarik ya, karena kalau min itu berarti menarik atau menangkap 2 elektron katanya. Jadi 18. Dan untuk D O2 min elektronnya dia awalnya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang C. Ya, itu adalah X-nya ini adalah spesi atau ion sulfur. Kemudian untuk nomor 3 ya. Nomor 3. Oke. Untuk nomor 3 katanya konfigurasi elektron manakah yang bukan termasuk golongan 7A. 7A ini berarti harus blok S sama P ya. Berarti konfigurasi elektronnya, elektron valensinya adalah berarti bla 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 S2 dan bla 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 P5. Mana yang buntutnya S2 dan P5? Nah, berarti yang mana tuh? Oke, coba kita cek untuk nomor 1. Oke. Nomor 1 2P 2S2 2P5 oke. Yang B-nya adalah 3S2 3P5 oke. Terus untuk nomor yang D 4S2 4P5. Nah, yang C ini bukan, karena dia kalau untuk yang C ini adalah golongan 2A ya. Nah, untuk nomor 3 mungkin biar enak begini aja ya. 1S2, 2S2, terus 2P5. Oke. Kalau ini apa namanya? Kalau misalnya konfigurasi elektron dan untuk membentuk golongan dan periode, jangan lupa lihat dia terakhirnya blok apa. Kalau blok P berarti otomatis nggak bisa berdiri sendiri dan harus temenan sama blok S yang paling dekat. Ternyata ini. Jadi karena berhubungan di sini, berarti kita punya informasi ini adalah golongan 7A karena S sama P ya, 2 tambah 5 jadi 7. Terus P S sama P itu berarti golongan A, dan untuk periodenya periode ke-2 ya. Terus kemudian untuk B 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ini juga sama nih, berarti ini sama ini. So berarti udah lengkap nih. Berarti ini juga udah sama, cuman bedanya adalah periode. Golongan 7A ini periode 3. Kalau yang C 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, 4S2. Ini konfigurasi elektron yang kurang pas. Walaupun emang ini berdasarkan kulit, tapi ingat, walaupun dia berdasarkan kulit, tapi gak bakal mungkin 3P ini kalau nggak 6 duluan baru bisa lanjut 4S. Ya. Jadi ini sebenarnya yang C ini udah konfigurasi elektronnya udah nggak pas nih. Kalau yang D berarti, nah kalau yang D mungkin langsung aja ya, kan ini 3P itu harusnya 3P6 ya, 3P6. Nah ini ceritanya udah dibikin berdasarkan subkulit, yang harusnya sebenarnya kalau kita tulis nih 4S2 3D10, terus baru dia apa 4P5. Nah ini kalau kayak gini berarti ini sama ini ya. Jadi udah terdekat tuh yang S yang terdekat. Kalau ke 3S2 terlalu jauh. Makanya jadi kita pakainya adalah 4S2 dan 4P5. Berarti di sini kita punya golongan 7A dan ini sudah bisa kita pastikan ini adalah periode 4 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan 3-nya untuk tes formatif ketiganya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 sampai 6. Nomor 4 sampai 6.
Mungkin dari nomor 6 dulu aja ya. Untuk nomor 6, struktur elektron pada keadaan dasar seperti ini. Dari suatu unsur sebagai berikut, dan unsur ini terletak di mana? Nah, ini sebenarnya juga sesuatu yang salah sebenarnya ya. Karena ini harusnya adalah 1s2, 2s2 kalau secara tingkat energi ya. 3s2, 3p 6, 3d10, 4s2. Nah, cuman emang ada beberapa aturan, bukan aturan sih. Emang apa namanya? Jadi kayak ada yang ngajarin bahwa kalau misalnya emang mau bikin dulu, ya misalnya bikin ya, kok untuk menentukan golongan dan periode itu kayak ada rumusnya, ada, itu nggak ada masalah ya. Oke, ini kan berarti 4s2, terus 3d10, terus 4p6, kemudian lanjut lagi 5s1 dan 4d7. Nah, ternyata terakhirnya kan 4D nih. Selain S nggak bisa berdiri sendiri, butuh S yang terdekatnya, yaitu adalah yang ini. Nah, sebenarnya ini kayaknya 5S2 deh, bukan 5S1. Karena D ini kalau misalnya dia termasuk apa namanya? Dia termasuk setengah pun, itu yang bisa dipakai kalau mau pinjam S-nya itu adalah, jadi tidak akan ada yang namanya S2 apa namanya S2 D4, itu nggak boleh. Yang benar adalah S1 D5 ya. Begitu juga untuk yang hampir setengah penuh, 9, ini S1 D10 ya. Jadi ini adalah 5S2 baru 4D7, sehingga kalau kita totalin ini kan jawabannya 9 nih ya. Jadi bukan golongan 9. Karena kalau di B itu kalau untuk kalau misalnya 9 itu dia masuknya adalah 8B ya. Kalau misalnya ditambahin nih S tambah D-nya adalah. Nah, untuk khusus S dan D, kalau SD-nya nambahnya adalah 8, 9, 10, maka ini adalah golongan 8B. Kemudian kalau misalnya ditambahin hasilnya adalah 11, itu jawabannya adalah 1B. Dan untuk kalau ditotalin jawabannya adalah 12, maka ini adalah golongan 2B. So, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah golongan 1B. 8B ya, karena dia jumlahnya adalah 9. Nah, periodenya adalah angka paling tinggi, itu adalah periode 5. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang D ya. So, hati-hati. Tapi kalau kalian mau pakai sistem yang begini ya, ini 5S2 ya, bukan 5S1. Kalau kalian mau pakai rumus, biasanya kalau untuk yang S, misalnya S sama P, berarti NS bla 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 NP bla bla bla. Kalau S sama D, NS bla bla bla, atau misalnya ND ya biasanya. Apa namanya? S itu sama yang D-nya itu pasti N-1. NS bla bla bla, terus N kurang 1 D bla bla bla. Nah, itu kalau kalian mau pakai rumus ini juga nggak ada masalah ya. Tinggal tergantung kebiasaan aja kalau konfigurasi elektron untuk menentukan golongan sama periode pakai sistem yang mana. Yang pasti ini jawabannya adalah 8B dan periode 5. Kemudian untuk nomor 5. Manakah unsur yang mempunyai sifat jari-jari atom semakin besar? Oke. Ini kalau misalnya nggak apal ya Armstrong ya. Yang A kalau kita susun berarti Li Na sama Mg begini. Dan ingat, sifat jari-jari atom karena awalnya huruf konsonan itu akan berlawanan dengan arah koordinat kartesius. Nah, kalau koordinat kartesius yang harusnya ke bawah ke kanan ini makin besar, dia mengecil. Tapi kalau misalnya dia ke bawah harusnya dia mengecil, maka dia membesar. Berarti kalau kita misalkan ini kita susun ya,
Berarti yang paling besar itu yang mana? Ya kan? Berarti yang ini nih, ini yang paling besar, ini yang terbesar ya, jari-jari terbesar. Nah, jadi yang jari-jari terbesar nih bakal saya buletin pakai warna biru muda aja. Nah, otomatis yang A ini udah pasti salah, karena harusnya NA ini nggak di tengah, melainkan NA ini di akhir. Kalau untuk LI sama MG ini kita nggak bisa bandingin karena nggak satu periode ataupun satu golongan, ya. Kalau BE, MG, AL, nah BE itu ada di sini, terus MG itu ada di bawahnya, dan AL itu ada di sebelah kanannya MG. Ya, karena kan ini 3, 11, 12, ini 4, ini 12, ini 13. Maka udah jelas banget bahwa yang paling gede itu adalah MG lagi. Ini udah jelas salah ya. Nah, kemudian untuk yang C, Be, B sama C, berilium 4Be, 5 boron itu ada di sebelah kanannya, dan 6 karbon itu ada di sebelah kanan. Berarti supaya kita mau paling besar adalah seperti ini. Ya. Atau mungkin ini bahasa kasarnya mungkin kita bikin double dua ini aja ya. Apa namanya? Membesar, mengecil gitu ya. Oke, yang D, NPAS. N-nya ini adalah 7 dan P itu ada di sebelah bawahnya. Cuman kalau nggak salah itu 15 P, terus ini N, dan bawahnya ini adalah AS. Maka udah jelas banget bahwa yang paling bawah ini adalah yang paling besar dan emang udah sesuai. Ya. Ini salah di sini. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang D, yaitu adalah dari N yang terkecil yang paling atas, kedua adalah P yang di tengah, dan yang paling besar adalah AS yang paling bawah. Ingat, untuk paling besar berarti ke kiri ke bawah, dan untuk yang paling kecil itu paling atas atau paling atas ataupun paling kanan. Oke, kita hapus untuk nomor 4, 5 dan 6-nya. Jadi kalau untuk soal kayak nomor 5 itu emang kalian harus ingat banget yang namanya tabel periodik ya, minimal golongan A. Kalau nggak ingat ya udah, itu adalah sesuatu yang emang sulit kalau emang nggak ingat ya. Oke, nomor 7, VWXYZ dengan konfigurasi elektron berikut, pasangan unsur yang terletak pada satu golongan. Oke, yang Z ini golongan berapa? Salah kalau dibilang 2A. Ini adalah golongan 8A. Ingat, golongan 8A itu kalau enggak apa namanya? Dia oktet ataupun dia duplet ya. Oke, jadi nomor 7 untuk golongannya, nomor yang V kita pakai 3S2 ya. Yang V ini kita pakainya adalah 3S2 dan 3P6. Berarti di sini adalah golongan 8A, kemudian periode 3. Kemudian W pakainya adalah ini ya. Sebenarnya ini udah jelas banget bahwa 3S 3D-nya mana ya? Ini kayak 3D deh kayaknya. Kok agak rancu ya? Coba kita skip dulu. X-nya berarti 2S2. Berarti dari sini kita punya informasi dia golongan 2A dan kemudian dia periode 2. Terus kemudian Y 3S1, berarti di sini udah jelas banget bahwa golongan 1A dan kemudian ini periode 3. Nah, hati-hati kalau misalnya belakangnya 1S2 kayak gini. Ini bukan artinya golongan 2A, melainkan golongan 8A. Ini periodenya periode 1. Karena golongan 8A periode 1 ini atau yang punya 2 elektron itu adalah atom helium ya, yang termasuk golongan gas mulia. Jadi sebenarnya dari sini sudah terjawab bahwa ini jawabannya adalah V dengan Z ya. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Kalau yang X itu golongan 2A ya. Kalau yang Z itu bukan 2A melainkan 8A ya. Oke.
Kalau yang W saya nggak tahu, ini kayaknya konfigurasi elektronnya ada yang ngaco kayaknya, karena harusnya kayaknya 3D5 4S1. Nah, masih mungkin ya 3D5 4S1. Kalau misalnya emang ini saya ganti jadi 3D5 4S1 karena mungkin konfigurasi elektron aslinya adalah mungkin 4S2 3D4 ya kan, karena nggak boleh jadinya adalah 4S1 3D5 ya. 3D5 4S1 ini udah jelas banget bahwa ini golongan adalah 6B dengan periodenya adalah periode 4. Nomor 8, unsur periode 6 adalah unsur-unsur yang elektron terakhirnya menempati subkulit apa? Ya, ini jawabannya udah jelas banget ya. Nah, kalau periode 6, kalau misalnya kita anggap angka paling gedenya aja udah ada 6S, biasanya kan habis 6S2 ini pasti jawabannya pasti 5D dulu. 5D10, kemudian baru lanjut lagi adalah 6P sekian baru 4F kalau nggak salah. Nah, atau kalau misalnya lupa bikin aja 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 5, 4F, terus 5S, 5P, 5D, 5F, 6S. Oke, kita mulai dari S6S dulu ya. Nah, tapi di sini ada 6P. Berarti set ada di sini, ya kan? Baru lanjut lagi 4F. Berarti apa nih? 6 dulu, ya kan? Kita kan pasti mulai dari ini ya. Kalau kita singkat tuh pasti dimulai daripada S dulu. Nah, ini singkat karena kalau misalnya biasanya kan singkatan ini ini HE nggak usah disingkat. Ini singkatan dari HE, periode 2. Terus ini argon neon dulu. Disingkat baru 3S mulai. Terus kemudian kalau singkatan argon itu pasti mulainya 4S dulu, baru dia ke 4S, terus 3D kan. Nah, terus abis itu ini adalah krypton, ini xenon. 6S kemudian lanjut lagi 4F, 5D, 6P. Jadi makanya jawaban berarti habis 6S dulu berarti 4F dulu ya. Nah, ini 4F14. Nah, misalnya paling mentok ya. Terus kemudian 5D10, baru lanjut lagi 6P sekian. Dan kalau sebenarnya kalau mau dilanjutin lagi berarti ini harusnya adalah 7S ya. Nah, cuman karena kalau udah masuk 7S, otomatis itu udah masuk ke ranah periode ke-7. Jadi di stop. Jadi jawabannya nomor 8 adalah yang C. Dan lanjut ke soal nomor 9. Di bawah ini merupakan sifat energi ionisasi atom unsur yang benar kecuali energi atom unsur yang mana? Mg lebih besar daripada Al. Oke. Kalau misalnya untuk yang A 12 Mg 13 Al. Kalau yang B 4 Be 5 B. Yang C itu 9 F 17 Cl. Dan yang D ini adalah 8 O 16 S. Energi ionisasi karena dia berdasarkan atau awalnya huruf vokal, berarti dia bakal mengikuti koordinat kartesius. Yang artinya berarti ke atas ke kanan dia membesar. Nah, terus berarti kalau misalnya dia ke kiri ke bawah dia mengecil. Nah, katanya Mg lebih besar daripada Al. Oke, ini berarti saya bikin yang paling besar ya. Karena kan di sini bandingin lebih besar. Kalau 13 ini yang lebih besar. Yang B itu B lebih besar daripada BE, benar. Ini salah. Yang ini yang lebih besar adalah yang F ya. Terus ini yang lebih besar adalah yang sorry. Bentar. Ke atas ke kanan makin besar. Berarti F lebih besar daripada Cl, benar dong ya. Energi ionisasinya ini 8 juga sama. Nah, tapi ingat di sini. Kok kayaknya agak aneh ya? Ya. Karena ingat, tidak semua sifat-sifat periodik unsur itu benar-benar persis seperti ini. Hanya kecenderungan saja. Kalau jadi atom udah pasti. Cuman kalau energi ionisasi itu harus hati-hati.
Kenapa? Karena kalau kalian langsung nanti cari aja ya di tabel apa namanya di grafiknya itu, atau sebenarnya mah ada. Sebenarnya ini bisa juga nih teori dasarnya ada, teori dasarnya ada bahwa 12 mg itu emang lebih besar sebenarnya daripada 13 al ya. Nah, alasannya kenapa? Karena kalau misalnya mungkin ini saya hapus saja ya. Nah, kalau misalnya 12 mg, nah 12 mg itu kan berarti langsung saya singkat aja. Neon berarti ini adalah 3s2 3p1 3 3s2. Terus kemudian kalau al, nah, neon 3s2 3p1. Nah, energi ionisasi ini ingat definisinya adalah energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Nah, gitu ya. Energi untuk melepas satu elektron. Sekarang kalau misalnya kita bandingin 3p1, 3p1 kan kalau kita gambar ada 3 kotak seperti ini. Nih. Sedangkan kalau untuk 3s2 kan cuman begini doang. Nah, sekarang kalau kita bandingin ngelepas satu elektron yang di sini sama yang sudah sepasang, of course akan butuh energi lebih besar, energi yang lebih besar untuk melepas satu elektron yang sudah stabil daripada yang udah belum. Makanya 12 mg energi ionisasinya lebih besar. Seperti itu. Nah, kalau untuk 4Be, coba ya, 4Be sama 5B. Nah, ini kan berarti 1s2, 2s2, 2p1. Terus ini 1s2, 2s2. Nah, ini juga kasus yang sama. Ini begini, sedangkan untuk untuk si siapa nih? Untuk 2p1-nya ya 3 kotak cuman isi 1. Sedangkan 2s2 terisi penuh, stabil. Maka Be-nya harusnya lebih besar daripada B. Dan ini kalau kalian pasti buktikan dengan gambar grafik energi ionisasi ya. Jadi energi ionisasi dengan nomor atom, kalian bakal bisa bandingkan bahwa emang Be itu lebih besar daripada B, ya. Bagaimana dengan F dan Cl? Beneran besar nggak yang F sama Cl? Nah, biasanya kalau udah masuk ke perbedaan seperti ini, beda ya. Kalau yang sebelahan kayak gini, ini harus hati-hati. Tapi kalau untuk F sama Cl ini udah jauh banget bedanya. Ya, ini udah bener nih. Ini pasti bakal yang lebih besar, ini yang bakal yang lebih besar. Jadi, kalau misalnya kita lihat di soal, berarti ini kan ini bener, ini salah, ini bener, ini bener. Berarti nomor 9 jawabannya adalah yang B. Kalau yang 9F, mungkin ini yang C sama D ini logikanya sama ya. 9F sama 17Cl. Nah, kalau misalnya 9F itu kan berarti kita anggap aja He 2S2 2P5 ya, 249. Sedangkan ini adalah neon. Ini adalah 3S2 3P5. Oke, sama nih ya. Sama-sama blok P. Sama-sama besarnya 5. Cuman apa yang membedakan? Kenapa kok gitu ya? Kenapa kok si yang Cl itu lebih kecil daripada F? Dikarenakan apa? Ya otomatis karena kulit terluar 17 Cl yang dimana kulitnya ada 3 ya. Jumlah kulitnya 3. Jumlah kulit 3. Itu kalau kita bandingin itu kan lebih besar daripada kulit terluarnya si 9F. Yang dimana kulit terluarnya ini jumlah kulitnya cuma 2 doang, ya kan? Nah, sekarang gampangan mana ngelepas yang paling udah makin jauh dari intinya sama yang paling dekat sama intinya? Nah, kalau paling dekat sama intinya berarti makin kuat dia. Tapi kalau dia semakin jauh, maka dia dia semakin yang namanya kurang gaya tariknya, sehingga semakin jauh dari intinya berarti semakin lemah gaya tariknya, semakin mudah terlepas gitu ya. Jadi that's why kenapa yang C sama yang D
kita bisa perlakukan seperti ini. Sedangkan untuk yang A sama B ini kasus spesial ya. Oke. Itu nomor 9. Dan untuk nomor 10, urutan yang mempunyai sifat titik didih dan titik leleh semakin besar. Ini ada hubungannya sama titik leleh sama titik didih. Ini jawabannya adalah yang A ya. Nah, untuk nomor 10, titik didih ataupun titik leleh, hati-hati. Kalau untuk golongan 1A sampai dengan dia 4A ya, dia bagian 4 ke kiri, dia ini semakin ke bawah dia semakin yang namanya merendah ya, semakin rendah. Sedangkan kalau dalam satu golongan yang dimana dia mudanya 5A sampai dengan 8A, nah dia ke bawah itu semakin besar ya. Ini semakin besar. Atau mungkin ini saya hapus saja ya. Oke. Ke bawah semakin kecil, sedangkan kalau ini semakin ke bawah dia semakin besar. Nah, di sini untuk nomor 10 yang A ini 11 Na, 12 Mg, 13 Al. Untuk yang B dia 19 K, 20 Ca. Terus habis itu ini tritium masuk golongan B, dan kemudian yang C 4 Be, 12 Mg, 20 Ca. Dan untuk yang D susunannya adalah 3 Li, 11 Na, dan 19 K. Nah, golongan 1 ini golongan 1A, golongan 2A, yang dimana semakin ke bawah dia semakin kecil ya. Jadi karena di sini dimintanya semakin besar ya. Jadi ini udah jelas banget bahwa ini semakin kecil, ngikutin yang ini ya, ngikutin teori yang ini nih. Nah, berarti semakin ke bawah dia semakin kecil, ini juga semakin ke bawah semakin kecil. Tinggal antara B sama A. Nah, kira-kira yang mana nih? Nah, kalau untuk ini kan ke bawah. Kalau titik leleh, jadi golongan 1A sampai 4A dia, ini mungkin saya pakai panah kedua aja ya. Ini ke sini semakin besar. Kemudian baru lanjut lagi. Kalau dari golongan 5A sampai dengan 8A, semakin ke kanan itu dia semakin kecil. Jadi kalau bahasa kasarnya ini adalah dalam satu golongan, dari atas ke bawah. Sedangkan kalau yang ini dia dalam satu periode dari kiri ke kanan. Yaudah, ini berarti ngikutin teori yang mana? Ini ngikutin teori yang ini nih ya. Golongan 1A sampai 4A dia semakin besar ya. Ini semakin besar. Ini besar. Sedangkan kalau yang ini berdua ini dia semakin kecil. So, sudah terbukti benar ya, nomor 10 jawabannya adalah yang A. Oke, so dengan begitu emang ini juga biar lebih padat aja daripada saya cut juga. Jadi biar sekaligus aja, ini merupakan pembahasan modul 1 dari tes formatif pertama sampai dengan tes formatif ketiga terkait dengan kimia organik. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa di like dan di share dan juga subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for donation at saweria.co dan via Kiris. Dan jika ada kekeliruan ataupun kekeliruan dari menjawab atau mungkin emang ada kekurangan, tolong di chat saja di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.